Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menjalani waktu kita sampai pada hari ini. Selalu dan sering kita bertemu, diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang kita jalani bersama. Di sisi yang lain, kita juga sering memperhatikan, melihat bagaimana sebenarnya kehidupan kekristenan yang dibangun oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk kita jalani sebagai keluarga Kristen. Kalau kita bercermin di dalam kehidupan kita saat ini, maka keluarga Kristen justru penampilannya sudah berbeda. Banyak mengalami perubahan. Keluarga Kristen begitu rajin hadir di tempat ibadah. Tetapi perubahan diri seringkali jauh dari hadapan Tuhan. Nah sekarang secara khusus kita melihat. Sebagai keluarga yang dibentuk oleh Allah, maka hadirlah seorang ayah yang ada di sana. Ayah seperti apa yang kita harapkan di zaman kita saat ini? Ayah seperti apa yang begitu membuat kita melihat bahwa yes, ayahku adalah teladanku. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, maka kita bisa memperhatikan bersama-sama di dalam Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku. Maka engkau akan hidup. Satu bagian kebenaran firman Tuhan menjadi perenungan kita ketika kita membaca bagian ini dan melihat bagaimana seorang anak yang mengalami didikan dari orang tuanya. Tetapi kalau kita mundur jauh ke belakang, orang tua yang mendidik anak ini justru juga mengalami persoalan hidup yang luar biasa. Terlalu banyak kegagalan yang kita lihat. Tetapi ketika Raja Salomo menuliskan di dalam pasal yang keempat ini, maka dia lagi mau menyampaikan ada ilmu yang baik yang diturunkan oleh orang tuanya kepada dia. Sekaligus melihat orang tuanya yang jauh di belakang justru tidak seperti yang diharapkan. Karena ada berbagai peristiwa yang membuat dia jatuh di belakang hidupnya. Tetapi dia memberikan sebuah nasihat, sebuah petunjuk yang luar biasa kepada anaknya. Kalau kita melihat seperti ini, ketika Raja Salomo mengungkapkan apa ilmu yang baik yang diajarkan oleh orang tuanya, maka kita melihat siapa ayah yang mampu memberikan ajaran yang terbaik di dalam kehidupan keluarganya, secara khusus bagi anak-anaknya. Siapa ayah yang pantas menjadi teladan kalau kita membaca dari Alkitab. Sejak ayah pertama sudah gagal. Ayah kedua pun gagal. Ayah ketiga, keempat sampai ayah zaman kita sekarang. Justru kita melihat kebenaran. Jungkir balik semua di sana. Tetapi kenapa Alkitab mau membawa kepada suatu kehidupan. Mengarahkan kembali. Bahwa apa yang menjadi didikan seorang ayah itu harus diperhatikan. Dan bagaimana kita sebagai ayah harus tampil di kekinian. Dan di dalam kitab Amsal ini menarik ketika dia mengatakan seperti ini. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku. Aku diajari ayahku. Ayahnya pernah gagal. Sekarang ayahnya mengajari anaknya apa yang mau diajarkan. Ayah yang pernah mengalami kegagalan sekarang mau mengajarkan apa kepada anaknya supaya dia bisa berhasil. Dan kalau kita membaca sejarah dari Salomo yang menerima ajaran ini, justru dia juga banyak mengalami kegagalan. Tapi dari sini kita bisa melihat bersama-sama ilmu yang baik yang diberikan, yang ditinggalkan oleh Daud kepada Salomo.
Kita bisa membukanya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua. 1 Raja-Raja pasal yang kedua di situ dikatakan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalannya dan memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Dengan demikian engkau akan berhasil dalam segala yang kau lakukan kemanapun engkau melangkah. Dan Tuhan akan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Jika anak-anakmu tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta Israel. Maka ungkapan di akhir kehidupan Raja Daud, menjelang kematiannya, dia memberikan satu nasihat yang begitu penting bagi anaknya Salomo yang akan meneruskan tahta kerajaannya. Maka dia memberikan satu prinsip kehidupan yang harus dipegang. Engkau kalau melihat ayahmu, tahu ayahmu banyak mengalami kegagalan. Tapi yang tidak pernah gagal adalah kebenaran firman Tuhan. Maka kebenaran itu dia sampaikan kepada anaknya. Dia enggak bilang, Daud contohi aku. Salomo contohi aku. Lihat aku, apa yang aku lakukan. Tapi dia suruh supaya Salomo berpegang pada ketetapan firman Tuhan. Maka dari sini kita bisa melihat. Ketika dia dari kecil diajari waktu dia masih lemah, masih bersama dengan ibunya. Maka biarlah hatimu memegang erat apa? Perkataanku. Memegang apa yang difirmankan ini. Karena kalau kita melihat dari masa Adam mengalami kegagalan. Kalau kita melihat di sisi yang lain, Nuh justru berbeda dengan Adam. Diceritakan dalam Alkitab. Sebuah kehidupan yang berbeda yang ditampilkan. Tapi kalau kita juga melihat dari sisi Abraham, kegagalannya banyak. Tetapi proses untuk dia mengenal Tuhan, sampai dia tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan, jangan bunuh anakmu. Aku tahu bahwa engkau takut akan Tuhan. Aku tahu bahwa engkau takut akan Allahmu. Maka dari sini mau melihat, ayahku teladanku. Bukan lagi berbicara seberapa hebat kita, seberapa kuat kita, seberapa mampu kita. Karena ada banyak orang tua yang gak percaya pada Tuhan. Ada banyak ayah yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dia menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Sebagai contoh, dia bekerja luar biasa. Maka anaknya melihat, hebat orang tuaku. Bekerjanya luar biasa. Dia memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya yang hadir pun berjuang untuk bekerja dengan baik. Tetapi ketika melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik hanya menjadi salah satu bagian kecil saja. Tetapi yang paling penting. Bagaimana ayah memperkenalkan Tuhan di dalam hidup anaknya. Sehingga anaknya boleh melihat bahwa perjalanan hidupku bukan masalah aku nanti jadi berkuasa dan menjadi hebat. Tetapi bagaimana aku mengenal Tuhanku. Takut akan Allah. Beberapa waktu yang lalu saya dipertemukan dengan sebuah keluarga. Di mana ketika kami bersama dan anak itu mengatakan, Om, doakan saya. Kenapa? Orang tuaku semalam baru berpisah. Teladan seperti apa? Seorang anak yang sangat butuh orang tua sudah mengalami seperti ini. Di sisi yang lain, Om doakan saya. Kenapa? Orang tuaku, papa menampar mama. Apa yang mau ditampilkan? Apa yang mau diperlihatkan? Maka Salomo mengajak, mengingatkan kembali apa yang disampaikan oleh ayahnya Daud. Supaya apa? Supaya dia setia melakukan kewajibannya. Bukan di hadapan papanya. Tapi di hadapan Tuhan. Maka ayah yang menjadi teladan. Dia akan berjuang
untuk mengajarkan, menasihatinya, mengenal Tuhan bukan mengenal ayahnya. Mengenal Tuhan, maka ayah yang membawa anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Itu menjadi bagian penting dari yang Alkitab ajarkan. Kemudian dikatakan, lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya. Maka di dalam perjalanan Salomo yang begitu luar biasa menghantar dia kepada kekuasaan yang hebat. Kepada kepintaran dengan hikmat yang luar biasa. Tetapi hikmat yang diberikan oleh Tuhan baginya. Justru apa? Membuat memang dia hebat. Tetapi kenapa dia bisa jatuh? Kenapa dia bisa mengalami kegagalan? Maka bukan masalah hikmat itu. Tetapi takut akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Akan membuat seseorang akan berdiri teguh di dalam situasi apapun yang akan terjadi. Kemudian kita melihat lagi. Ayah yang seperti apa yang digambarkan? Kalau ayah yang berpegang kepada ketetapan Tuhan, ayah yang berpegang kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan, maka kita bisa melihat seperti Yosua yang memimpin 40 tahun bangsa Israel. Di akhir perjalanan kehidupan dia, maka dia membawa seluruh keluarganya beribadah kepada Tuhan. Sekarang kadang kita berusaha untuk membawa anak kita beribadah pada Tuhan. Keluarga kita kepada Tuhan. Tapi seringkali kita gagal. Kenapa? Karena kita gak serius. Karena kita gak sungguh-sungguh. Kita bisa sungguh-sungguh mengajar anak kita supaya hebat, supaya pintar, supaya luar biasa berhasil di sekolah. Tetapi berapa sering kita berusaha untuk mengajar anak-anak supaya berhasil mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga dia bisa menjalani kehidupan yang luar biasa. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa ketika dia mengatakan berpegang kepada ketetapan. Artinya mau mengingatkan jangan kamu berpaling ke kanan atau ke kiri. Apalagi berbalik ke belakang. Tetapi engkau selalu menghadapkan dirimu kepada kehendak dan ketetapan Tuhan. Karena itulah ilmu yang baik. Yang sudah diajarkan ayahnya, yang akan dipegang oleh anak-anaknya. Sehingga kemanapun anaknya pergi, dia tahu ilmu yang baik itu apa. Dia paham ketika dia menjalani kehidupan. Maka ketika dia berada di dalam situasi apapun, tantangan apapun, dia tahu mana yang benar. Persis ketika Yusuf berada di dalam kehidupan saudara-saudara yang tidak baik. Ketika Yusuf berada di tengah-tengah godaan yang luar biasa. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap berpegang kepada firman Tuhan. Mau mengingatkan apa? Betapa luar biasanya ketika firman Tuhan, ajaran dan nasihat Tuhan terpatri di dalam kehidupan seseorang. Maka dimanapun dia, enggak mudah untuk digoyahkan. Maka dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama-sama dikatakan seperti ini. Dengan hidup menurut jalannya dan memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Artinya apa? Keteladanan seorang ayah. Dia harus memberikan contoh yang sempurna. Pak, kita manusia lemah. Mana bisa? Yes, memang kita lemah. Kita mungkin banyak gagal. Tapi perjuangan kita jangan pernah berhenti. Untuk memberikan nilai-nilai Kristiani itu kepada anak-anak kita. Sehingga anak kita melihat, yes, ayahku teladanku. Karena dia bukan hanya mewariskan ilmu pengetahuan. Karena dia bukan hanya mewariskan harta benda. Karena dia bukan hanya mewariskan tentang apa yang indah. Tetapi dia bisa mewariskan rasa takut akan Tuhan. Maka Paulus menasehati juga ayah-ayah. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi ajarkanlah mereka. Ajarkan mereka ajaran di dalam Tuhan. Ajaran Tuhan menyatu dengan kehidupan kita. Membuat kita terikat. Sehingga ketika kita mau ke kiri, mau ke kanan kita gak bisa. Karena ajaran itu melekat dengan kita. Kalau di dalam Yohanes dikatakan seperti ini. Di dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa
ketika kita terikat dengan kebenaran, kita menjadi anak-anak terang, maka nggak bisa dipisahkan. Kita sudah terikat dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita menjadi terikat dengan kebenaran sehingga sulit untuk dipisahkan. Maka ketika ayah menanamkan kebenaran, maka anak akan melihat hal itu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ketika dia berpegang pada petunjuk-petunjuk, dikatakan maka engkau akan hidup. Maka engkau akan hidup, artinya mau memberikan gambaran kalau engkau berjalan dalam kebenaran, engkau akan hidup di dalam kebenaran itu dan engkau akan menghidupi kebenaran itu dan hidupmu adalah hidup dalam kebenaran. Itu perjuangan kita. Dan itu yang menjadi harapan. Dan itu yang menjadi tuntutan di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani hari lepas hari. Maka ketika pesan Daud di akhir kehidupannya mau mengingatkan apa? Benar bahwa ikut Tuhan. Anak-anak yang mau ikut Tuhan, orang tua yang mau mengajarkan kebenaran, itu berbicara tentang kesempurnaan dalam keteladanan. Kalau kita mengingat peristiwa Lot, Sodom dan Gomora, maka kalau kita membaca ayat demi ayat di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-19, ada satu kalimat. Ketika orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora mengepung tempat tinggalnya Lot, maka mereka bilang, "Hei Lot, keluarkan 2 orang asing itu di dalam rumahmu. Kami ingin memakainya." Kemudian apa yang Lot sampaikan? Jangan ganggu mereka. Ambil anakku. Ambil anakku yang belum pernah disentuh oleh laki-laki siapapun. Waktu saya membaca bagian itu saya berpikir begini. Artinya anak-anaknya perempuan itu bukan masih kecil dong. Artinya anak-anaknya ini sudah besar. Tetapi dia mengatakan bahwa dia belum pernah disentuh oleh laki-laki. Maka dalam bagian ini mereka hidup di dalam Sodom dan Gomora. Kota yang jahat yang dijungkir balikan oleh Tuhan. Tetapi dia mengatakan bahwa di tengah-tengah dunia yang jahat, kota yang jahat itu, Lot bertanggung jawab besar kepada anaknya. Sehingga dia bisa mengatakan hal itu. Memang sekilas kalau kita membaca itu biasa saja. Tetapi waktu kita coba merenungkan, iya betapa tidak mudahnya tinggal di kelompok yang jahat. Tapi tetap hidup dalam kebenaran. Itu sangat tidak mudah. Itu sangat sulit. Tetapi Lot mampu mengajarkan dengan baik. Lot mampu menunjukkan sebuah keteladanan dalam memelihara kehidupan anak-anaknya di tengah-tengah dunia yang jahat. Nanti kalau episode selanjutnya itu berbeda lagi. Tapi setidaknya sampai pada penghancuran Sodom dan Gomora, kita bisa melihat seperti apa Lot yang sudah mendidik anaknya begitu luar biasa. Sehingga dia dijauhkan dari kejahatan. Mereka tidak terkontaminasi dengan dunia yang jahat. Tetap berdiri kepada kebenaran. Maka dari sini kita sebuah tanggung jawab yang luar biasa dan keberhasilan yang luar biasa ketika tanggung jawab ajaran itu dijalani secara bersama-sama. Kita senang kalau anak kita nurut, benar kan? Kita pasti senang. Kita senang ketika anak-anak kita berhasil. Tetapi seberapa besar kita senang ketika anak bilang, "Dedi, kita baca Alkitab yuk. Kita persekutuan yuk." Gimana hati kita? Suatu ketika seorang bapak bilang begini, "Pak Pendeta, saya kaget sama anak saya. Pulang dari sekolah minggu, dia ngajak kami ibadah. Ibadah apa? Ya ibadah doa keluarga. Makanya kok kamu pulang sekolah minggu datang ngajarin papa untuk ibadah?" Memang kesannya biasa saja. Tetapi bagi ayahnya malah itu sebuah penolakan dia. Dia kok anak malah ngajarin dia kebalik. Tetapi di situ dia belajar, iya ya. Ternyata anak bisa mengajarkan karena dia mendapatkan ilmu dari guru-guru sekolah minggu. Tapi ketika itu terjadi ya berlalu begitu aja. Sehingga dia berkata, iya ya. Kalau sampai anak yang mengajak saya ibadah dan saya tidak mengajak anak untuk beribadah, itu dunia terbalik.
Dan itu menjadi warning bagi dia untuk berhati-hati. Jangan sampai terbalik. Maka orang tua untuk bisa menjadi teladan. Bukan hanya lagi berbicara bagaimana juga seperti Salomo membawa keluarganya datang beribadah. Tetapi bagaimana memelihara, mengajar dan mendidik seperti yang dilakukan Lot di tengah-tengah kelompok yang jahat. Di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat. Tetapi dia mampu berada di sana. Kemudian kita bisa juga belajar dari salah satu tokoh yang bagaimana melindungi anak-anaknya dari perbuatan yang jahat. Ketika Ayub, kita tahu cerita Ayub pasal yang pertama. Tetapi kita bisa menemukan ketika ada kalimat, kalau anakku berbuat yang jahat, maka dia mempersembahkan korban penghapus dosa buat anak-anaknya kepada Tuhan. Artinya apa? Dia begitu menjaga kehidupan anak-anaknya. Mau lagi buat salah, nggak buat salah. Orang tuanya, ayahnya akan tetap terus menjaga anak-anaknya. Seberapa kuat kita bertahan menjaga anak kita. Suatu ketika seorang hamba Tuhan berkata begini. Julius, kalau menurutmu, kamu takut nggak anak-anakmu ketika sekarang udah mulai besar pergi sekolah, terpisah dengan kamu, seperti apa? Ya pasti ada perasaan was-was. Karena terpisah dengan orang tua. Dia mengatakan begini. Kalau kita berpikir seperti itu, kita bisa mati mendadak. Karena apa? Kita pun gak akan mampu untuk menjaga anak kita 24 jam. Tetapi satu hal yang kamu harus lakukan. Bangun kehidupan keluargamu di dalam takut akan Tuhan. Bawalah anak-anakmu kepada Tuhan. Persembahkan anak-anakmu kepada Tuhan. Bawa mereka beribadah kepada Tuhan. Dan jalani hidup di dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Maka itu akan menolong kita secara pribadi. Ketika kita coba menjalani itu, ternyata pun tidak mudah. Itu bukan hal yang gampang. Tapi itu menjadi bagian penting untuk kita jalani sebagai wujud nyata. Bagaimana ilmu yang baik itu harus kita pegang. Yang sudah diajarkan kepada anaknya. Yang sudah diberikan oleh Daud kepada kita harus memegang ilmunya itu. Karena hanya ilmu itu yang membawa kita kepada ayah yang menjadi teladan. Karena ayah berjuang memberi yang terbaik. Bukan hanya memberi nafkah kepada anak-anaknya. Tetapi memberi tahu bagaimana hidup bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Maka dari sini ketika kita melihat bagian ini. Satu contoh lagi digambarkan dalam Alkitab. Kalau bicara tentang kesetiaan. Maka digambarkan Yusuf. Yusuf orang tua dari Kristus. Sebagai laki-laki yang setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan dikatakan apapun yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya, kepada Yusuf. Mulai dari mengambil Maria sampai membawa Yesus kemana yang disampaikan karena nanti akan dibunuh dan segala macam. Maka dikatakan Yusuf tuh gak pernah menolak. Dia tidak pernah menolak apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Maka sebagai pribadi yang setia, maka ayah yang setia kepada kebenaran akan menolong perjalanan hidup keluarganya di dalam takut akan Tuhan. Persoalannya kita suka atau tidak. Kita seringkali berdebat sebagai anak-anak Tuhan. Kita ngomong kebenaran. Kita berdebat tentang kebenaran. Tetapi keteladanan gak pernah muncul. Kita boleh berdebat kebenaran. Tapi berani hidup dalam kebenaran seringkali kita abaikan. Apalagi kita sebagai orang-orang tua yang sedang mewariskan iman kepada anak kita. Mewariskan takut akan Tuhan kepada anak-anak kita. Mewariskan supaya mengenal siapa Tuhan. Yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama bahwa yang pertama ketika kita disebut ayahku teladanku, biarlah kita benar-benar teladan di dalam kebenaran itu. Biarlah kita benar-benar teladan memegang kebenaran itu. Dan biarlah kita benar-benar teladan hidup di dalam kebenaran. Bukan hanya pada perkataan kebenaran itu sendiri. Dan yang kedua, biarlah kita boleh belajar bersama-sama. Bukan kita hanya hidup di dalam kebenaran itu. Tapi kita tampilkan kebenaran itu sebagai gaya hidup kita. Sebagai bentuk kesaksian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar.
Sehingga anak kita melihat, iya, ayahku luar biasa. Dia punya gaya hidup yang berbeda. Dia punya cara hidup yang berbeda. Jangan sampai bersama kelompok orang yang baik, orang yang rohani, tampak semua menjadi rohani. Tapi ketika kita keluar dari kelompok atau komunitas kita sebagai gereja, kita seperti apa? Apa yang kita tampilkan? Apa yang kita akan perjuangkan? Bisa enggak gaya hidup kita di sini akan tampil di luar? Itu ada perjuangan kita bersama. Untuk menjadi saksi, menjadi teladan itu adalah perjuangan. Maka roh model itu adalah perjuangan kita seumur hidup. Bukan hanya sekedar kita baca dan dengar, selesai. Enggak. Tapi itu adalah perjuangan kita. Untuk apa? Memajukan kehidupan kita kepada ketetapan Tuhan. Sehingga kita menyatu di dalamnya. Dan yang ketiga, ketika kita melihat ayahku adalah teladanku. Biarlah kita mampu membawa anak kita beribadah kepada Tuhan. Kita mampu membawa keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Ketika berbicara ibadah bukan berarti hanya lagi duduk seperti ini. Bukan. Tapi berbicara beribadah kepada Tuhan adalah rasa tunduk dan hormat itu kepada Tuhan. Dimanapun kita hadir, dimanapun kita ada, kita menunjukkan itu. Sehingga enggak ada makian di mulut kita. Sehingga enggak ada kebencian di hati kita. Yang ada pengampunan bagi mereka. Sehingga tidak ada yang mengatakan, aku suka kamu, aku tidak. Enggak. Itu bukan keteladanan. Tapi kita sedang menunjukkan keteladanan yang ditampilkan oleh Kristus dalam hidup kita. Keteladanan yang sesungguhnya itu hanya ada pada diri Kristus. Yang dia meneladani segala macam bentuk kehidupan. Dia difitnah, dia enggak balas. Yang berdosa diampuninya. Yang marah sama dia, yang benci, yang hina sama dia, didoakannya, diampuni mereka. Enggak ada yang dia lewatkan. Sehingga di situ kita bisa melihat ketika Yesus berkata, pekerjaanku adalah melakukan perintah Bapakku. Keteladanan yang luar biasa. Yang dia kerjakan, yang diperintahkan oleh Bapaknya. Maka enggak heran ketika Daud mengingatkan kepada Salomo untuk berpegang pada ketetapan Tuhan. Maka dari situ kita bisa melihat betapa luar biasanya kita menjadi orang yang percaya. Kita meneladani Kristus dalam hidup kita. Maka ayah-ayah yang baik akan berjuang menampilkan dirinya dengan dia bercermin kepada gaya hidup yang dipertontonkan Kristus di dalam dunia ini. Dan yang terakhir yang menjadi bagian dari kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Biarlah setiap kita melihat, iya ternyata ayahku adalah ayah yang setia. Dia menjalani kehidupan dengan setia dalam keluarga. Dia setia menjalani kehidupan dalam ibadahnya. Dia setia untuk melakukan apa yang benar. Dan dia tetap setia. Sekalipun orang-orang di samping kiri kanan dia tidak setia pada kebenaran. Dia tetap berjalan di situ. Dan biarlah itu menjadi warna kita. Dan biarlah itu menjadi pegangan kita. Maka hidup keluarga kita akan menjadi kuat. Ayahku teladanku. Karena ayahku meneladani Kristus di dalam hidupnya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk senantiasa hidup di dalam keteladanan yang sesungguhnya. Yang diajarkan oleh firman Tuhan.